Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya Tuhan tetap menyertai kita dan doa pengharapan kami kita tetap sehat, kuat, dan tetap semangat di dalam Tuhan. Mari sebelum memulai semua kegiatan kita memuji, menyembah Tuhan serta merenungkan firman-Nya. Mari bersama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Bapa Surgawi, ajarku mengenal. Bapa Surgawi, ajarku mengenal kasih-Mu. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena Engkau, ya Allah Bapa yang di surga, tetap menyertai kami, tetap menuntun kami, dan tak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Kasih-Mu tetap bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Saat pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami untuk memahami akan sabda-Mu serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari membuka Alkitab kita. Ayat renungan harian hari ini dari Roma 8 ayat yang ke-35. Roma 8 ayat yang ke-35. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Sedemikian firman Tuhan dari Roma 8 ayat yang ke-35 dengan topik renungan harian kita pada hari ini, tak terpisahkan dari kasih Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tak terpisahkan dari kasih Kristus yang menjadi topik kita pada hari ini, sungguh merupakan suatu keadaan yang mengajarkan kepada kita bagaimana situasi keadaan orang percaya pada Kristus pada masa pemerintahan Roma. Saudaraku, tantangan iman oleh karena percaya kepada Kristus dihadapi oleh orang-orang yang mengikut Kristus pada masa itu. Pemerintah Roma yang menganiaya para pengikut Kristus. Sehingga apa yang disampaikan oleh penulis Roma 8 ayat yang ke-35, situasi kehidupan yang sedang dihadapi oleh jemaat pada masa itu, ada penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, bahkan pedang yang harus mereka hadapi oleh karena iman mereka kepada Kristus. Bukan karena perbuatan jahat yang mereka lakukan, tetapi oleh karena imannya. Gambaran penderitaan yang mereka hadapi ini adalah suatu gambaran kesengsaraan yang sangat berat yang sedang dihadapi oleh jemaat yang percaya kepada Kristus pada masa itu. Gambaran kehidupan
yang ada pada ujung kematian oleh karena penderitaan yang dihadapi. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, penulis kitab Roma hendak menguatkan jemaat yang ada pada waktu itu bahwa penderitaan yang mereka hadapi, ya, penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, bahkan pedang sekalipun yang mereka hadapi oleh karena mempertahankan iman kepada Tuhan, itu tidak akan memisahkan mereka dari kasih Allah. Tidak akan memisahkan mereka dari kasih Allah. Karena orang-orang yang percaya kepada Kristus, tentu Tuhan tetap menyertai seperti janji penyertaan Tuhan. Tuhan tetap kasihi, Tuhan tetap tolong, Tuhan tetap kuatkan dalam menghadapi penderitaan yang dihadapi pada masa itu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat situasi kehidupan kita pada masa sekarang ini. Ketika berbagai tantangan kehidupan yang kita hadapi, apakah penderitaan, duka cita, sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah dalam keluarga, masalah dengan anak-anak kita yang sedang kita hadapi pada masa sekarang. Ingat bahwa semua penderitaan yang kita hadapi pada masa sekarang tidak memisahkan kita dari kasih Tuhan. Dia tetap menguatkan, menolong, memampukan kita untuk menghadapi setiap penderitaan. Roh Kudus menguatkan kita melalui persekutuan kita yang baik dengan Tuhan. Kita diberikan hikmat untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan. Kita diberikan tenaga, kekuatan untuk tetap dapat menjalani kehidupan dengan baik, dengan tetap mengandalkan Tuhan. Meskipun berbagai penderitaan, sakit, penyakit, situasi keadaan berat yang kita hadapi, tidak akan membuat kita undur dari Tuhan. Karena kita tahu bahwa tak terpisahkan hidup kita ini dari kasih Kristus. Karena Dia adalah Allah, Allah yang turut menderita, yang merasakan penderitaan yang kita hadapi. Tidak meninggalkan kita sendirian, tetapi menguatkan, meneguhkan, dan menolong kita. Karena itu, saudaraku, tetaplah setia hidup di dalam Tuhan. Rasakan bahwa kasih Tuhan tak terpisahkan dari hidup kita. Oleh karena itu, ini menuntun kita juga agar tetap saling mengasihi, menguatkan saudara-saudari kita yang sedang dalam pergumulan, yang sedang dalam penderitaan, sedang dalam sakit penyakit. Mendoakan mereka, menguatkan, memotivasi, sehingga mereka juga dalam kuasa Tuhan kuat dan beroleh kemenangan di dalam Tuhan. Tetaplah setia hidup dalam kasih Tuhan. Mari bersama-sama kembali kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari pujian kita, Allah peduli, Allah mengerti. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Allah tetap menyertai kita dan tetap peduli kepada kita ketika kita menghadapi pergumulan. Kasih Tuhan tak terpisahkan dari kehidupan kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di tengah berbagai persoalan hidup yang kami hadapi ya Tuhan, oleh karena mempertahankan iman kami kepada Tuhan, baik penganiayaan, baik penindasan, kesesakan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, bahkan pedang sekalipun yang kami hadapi dalam mempertahankan iman kami kepada Tuhan. Kuatkan kami, teguhkan kami, karena kami tahu bahwa kasih Tuhan tak pernah terpisahkan dari hidup kami. Engkau adalah Allah yang tetap setia, peduli pada kami, menguatkan kami, menopang kami, mengajar kami, tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah kami, kuatkan kami, saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit, penderitaan hidup yang mereka hadapi oleh karena duka cita, oleh karena berbagai pergumulan yang dihadapi ya Tuhan. Tuhan, kuatkan kami tetap beriman teguh di dalam Tuhan dan percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan kami sendirian. Tuhan menopang kami, memberi hikmat bagi kami untuk mengetahui apa yang harus kami lakukan dalam menghadapi setiap penderitaan kami. Dan kami tetap setia berjalan di jalannya Tuhan. Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan. Bahkan ketika sukacita dirasakan pun tetap hanya memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan terus menopang hidup kami. Kami juga mendoakan semua saudara-saudari kami dimanapun berada, agar ketika menjalani hidup setiap hari, ketika bekerja, biarlah bekerja seperti untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh ya Tuhan, sehingga pekerjaan yang kami lakukan juga dapat mencukupkan kebutuhan hidup kami, dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati semua jemaat Tuhan yang ada di Sitelusada Bekasi, agar tetap sehat-sehat, damai sejahtera, sehati sepikir dalam melayani Tuhan, tetap bersatu hati di dalam Tuhan. Dalam pekerjaan, anak-anak kami juga, kami percaya Tuhan tetap menyertai dan mengajar kami semua untuk menjadi saksi-saksi Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pemerintah kami, Kota Bekasi kami doakan, agar Tuhan juga menyertai, memberkati, agar para pemerintah kami juga bekerja untuk keadilan kota kami, Kota Bekasi ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap setia hanya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, karena kasih Tuhan tak pernah terpisahkan dari hidup kita. Dia adalah Allah yang peduli, menguatkan, meneguhkan kita menjalani hidup setiap hari. Dan ketika kita beraktivitas hari ini, jangan lupa ya, keluar rumah ya, tetap patuh kepada protokol kesehatan, pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan banyak orang, tetap berdoa, tetap bersukacita. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.